Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. Santo Charbel Makhlouf adalah seorang pertapa berkebangsaan Lebanon. Beliau lahir di Beka Kafra pada tanggal 8 Mei 1828, lalu kemudian wafat di Anaya pada tanggal 24 Desember 1898 karena sebab alamiah. Sebetulnya Gereja Katolik menetapkan hari peringatan khususnya pada tanggal 24 Juli. Namun di beberapa kalender lain jatuh pada tanggal 24 Desember. Paus Paulus ke-6 melakukan beatifikasi terhadapnya pada tanggal 5 Desember 1965. Kemudian dilanjutkan dengan kanonisasi pada tanggal 9 Oktober 1977 oleh Paus yang sama. Santo Charbel Makhlouf merupakan santo pelindung bagi mereka yang menderita jiwa dan raga. Riwayat. Lahir dengan nama Yosef Anton Makhlouf atau Yosef Antonius yang lebih familiar di telinga orang Indonesia, adalah seorang rahib, mistikus, dan imam Gereja Katolik Maronit. Gereja Katolik Maronit sendiri adalah gereja Katolik partikular Ritus Timur yang tergabung dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma dan mengakui Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik Universal yang berdaulat. Ketika berusia 3 tahun, ayah Yosef meninggal dunia, sehingga ia menjadi anak yatim piatu. Sejak saat itu ia diasuh oleh pamannya. 20 tahun kemudian, di usia 23 tahun, ia memutuskan untuk masuk biara Santo Maron di Anaya, Lebanon, lalu mengadopsi nama Charbel, nama seorang martir Gereja Katolik Maronit pada abad kedua. Ia mengucap kaul kekal pada tahun 1853, lalu ditabiskan menjadi seorang imam 6 tahun kemudian. Santo Charbel menjalani hidup yang sangat suci seturut teladan Santo Maron, Bapa Gereja Maronit. Ia mengamalkan hidupnya sebagai seorang pertapa yang sangat totalitas. Ia bermati raga, makan sedikit, tidur di lantai yang keras, dan menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk berdoa. Ia hampir tidak pernah meninggalkan pertapaannya selama hidupnya. Kalaupun harus meninggalkan pertapaannya, itu karena ia harus mengemban tugas untuk berkeliling memberikan sakramen-sakramen pada umatnya. Melihat kedatangannya, para umatnya akan berbondong-bondong mengikutinya, memohon doa dan berkatnya. Saat memimpin perayaan Misa Ekaristi Kudus pada tanggal 16 Desember 1989, Santo Charbel terserang suatu penyakit. Ia meninggal dunia tepat pada malam Natal di tahun yang sama. Kemudian jenazahnya dimakamkan di biara Santo Maron di Anaya. Beberapa bulan setelah itu, makamnya memancarkan cahaya. Jenazahnya yang mengeluarkan keringat dan darah dipindahkan ke peti mati khusus. Banyak peziarah berdatangan untuk menyaksikan fenomena itu. Pada tahun 1950, makamnya dibuka oleh sebuah komisi khusus sebagai syarat proses kanonisasi, seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya. Di dalam komisi khusus tersebut, terdapat para dokter untuk memverifikasi terkait soal keutuhan jenazahnya. Banyak mukjizat yang terjadi setelah makamnya dibuka dan diperiksa. Banyaknya mukjizat yang terjadi membuat makam itu menjadi tempat ziarah yang dikunjungi oleh bukan hanya warga Lebanon saja, dan bahkan bukan hanya umat Kristen saja yang datang ke tempat itu untuk berziarah. Salah satu mujizat terbesar setelah kematian Santo Charbel adalah sembuhnya Nohat El Syami dari kelumpuhan.
wanita berusia 55 tahun itu bermimpi melihat dua imam Maronit di kedua sisi ranjangnya pada tanggal 22 Januari 1993. Salah seorang di antaranya menumpangkan tangannya pada leher wanita itu untuk melakukan operasi, yang seorang lagi memegangi bantal di bawah punggungnya. Ketika terbangun, wanita itu mendapati dua luka di masing-masing sisi lehernya, namun akhirnya ia dapat berjalan lagi. Wanita itu meyakini Santo Charbel lah yang telah melakukan operasi penyembuhannya, namun ia tidak dapat mengidentifikasi salah seorang yang lain. Banyak orang berspekulasi bahwa salah seorang yang lain itu adalah Santo Maron. Malam berikutnya, wanita itu kembali dihampiri oleh Santo Charbel di dalam mimpinya untuk menyampaikan hal berikut. Sejak saat itu, diadakan misa di pertapaan Santo Charbel di Anaya setiap tanggal 22. Dari sekian banyak mukjizat yang terjadi, hanya beberapa yang dipilih untuk dijadikan bukti proses kanonisasi seperti yang telah dijelaskan pada video Hari Raya Semua Orang Kudus. Mukjizat selain yang diterima Nohat El Syami adalah kesembuhan Suster Maria Abel dari Tarekat Hati Kudus, kesembuhan Iskandar Naim Obeid dari Baghdad, dan kesembuhan Maryam Awad dari Hamana. Arti nama Charbel berasal dari bahasa Suriah atau Aram, terdiri dari elemen kata syar yang berarti raja dan bel yang berarti Tuhan. Charbel sendiri berarti Tuhan Raja. Variasi nama Itulah kisah tentang Santo Charbel Makhlouf yang lebih memilih hidup bermati raga daripada memuliakan kekayaan dan kenikmatan. Santo Charbel Makhlouf, doakanlah kami.